Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Kini saya sampaikan deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia. Pasal 15 ayat 1. Setiap orang berhak atas suatu kebangsaan. Ayat 2, tidak seorang pun boleh ditiadakan kebangsaannya secara sewenang-wenang atau ditiadakan haknya untuk menukar kebangsaannya. Pasal 16 ayat 1, laki-laki dan wanita yang sudah dewasa tanpa sesuatu pembatasan karena suku, bangsa atau agama. Saya ulangi lagi, pasal 16 ayat 1, laki-laki dan wanita yang sudah dewasa tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan atau agama mempunyai hak untuk kawin dan membentuk suatu keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hubungan dengan perkawinan, selama perkawinan, dan dalam soal perceraian. Ayat 2 pasal 16, perkawinan akan berlaku hanya atas persetujuan bebas dan sepenuhnya dari pasangan yang bersangkutan. Ayat ketiga pasal 16, keluarga adalah sesuatu. Saya ulangi lagi, pasal 16 ayat 3, keluarga adalah kesatuan-kesatuan golongan masyarakat yang paling alamiah dan fundamental dan berhak untuk mendapat perlindungan oleh masyarakat dan negara. Pasal 17 ayat 1, setiap orang berhak untuk mempunyai milik, baik secara perseorangan maupun secara bersekutu dengan orang lain. Ayat 2 pasal 17, tidak seorang pun boleh dirampas miliknya secara sewenang-wenang. Pasal 18, setiap orang mempunyai hak untuk merdeka berpikir, berperasaan, dan beragama. Hak ini meliputi kemerdekaan untuk menukar agama atau kepercayaan dan kemerdekaan baik secara perorangan maupun secara gabungan, secara terbuka atau tertutup, untuk memperlihatkan agama dan kepercayaannya dengan mengajarkannya, mempraktikkannya, menyembahnya, dan mengamalkannya. Pasal 19, setiap orang berhak atas kemerdekaan mempunyai dan melahirkan pendapat. Hak ini meliputi kemerdekaan untuk mempertahankan pendapat tanpa dicampuri dan kemerdekaan untuk mencari, menerima, dan menilai informasi dan ide-ide melalui media tanpa mengenal pembatasan daerah. Pasal 20 ayat 1, setiap orang berhak atas kemerdekaan berkumpul dan berserikat secara damai.
Ayat 2, tidak seorang pun boleh dipaksa menjadi anggota dari suatu perserikatan atau perkumpulan. Pasal 21. Setiap orang berhak untuk turut serta. Saya ulangi lagi. Pasal 21 ayat 1, setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Ayat kedua, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memasuki jabatan pemerintahan dalam negaranya. Ayat ketiga, kemauan rakyat akan menjadi dasar dari kekuasaan pemerintahan. Kemauan ini akan dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan yang murni secara periodik yang harus bersifat universal dan sama, dan harus dilakukan secara rahasia, dan cara-cara pemungutan yang merdeka. Pasal 23 ayat 1, setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan menurut syarat-syarat kerja yang layak dan patut, dan supaya terhindar dari pengangguran. Ayat kedua, setiap orang tanpa pembedaan mempunyai hak atas bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ayat ketiga, setiap orang yang bekerja mempunyai hak atas penghasilan layak dan patut yang menjamin baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya untuk dapat hidup layak sebagai martabat manusia, dan kalau dapat dilengkapi pula dengan alat-alat perlindungan sosial lainnya. Ayat keempat, pasal 23. Setiap orang berhak untuk membentuk dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya. Pasal 24, setiap orang berhak untuk beristirahat dan mengasuh, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari-hari libur periodik dengan mendapat bayaran. Pasal 25, setiap orang berhak untuk mempunyai tingkat penghidupan yang layak untuk kesehatan dan kebaikan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan pengobatan, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya, dan berhak atas jaminan dari kemungkinan pengangguran, sakit, ketidaksanggupan, janda, usia tua, atau kekurangan-kekurangan lainnya dalam kehidupan yang tidak dapat dikuasainya. Ayat kedua, masa ibu dan anak-anak berhak mendapat bantuan dan penjagaan yang istimewa selama anak-anak baik lahir dari pernikahan yang sah ataupun tidak harus mendapat perlindungan sosial
yang sama. Demikian kita sambung lagi di video yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.